Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai ibadah yang ada, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami ingin datang mencari wajah Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni, melayakkan setiap kami, sehingga kami boleh menikmati peribadatan pada hari ini. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Miserahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kita naikkan pujian kita, besarkan nama Tuhan. Sertai selalu oleh Tuhan kita. Yeay! Mari bersuka cita kembali bagi Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Satu kali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia kemurahannya. Tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Come on! Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia kemurahannya. Tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Everybody say, oh, besarkanlah. Betani ini Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Tepuk tangan ini semua. Tuhan yang ajaib, yeah. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Gimana jiwaku? Jiwaku diterus oleh-Nya. Jiwaku diterus oleh-Nya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia.
Puji nama Tuhan adik-adik, kita akan mendengarkan review kita. Sebelumnya kita akan menaikkan sekali lagi pujian kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan review kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan telinga seorang murid. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik sekalian, tema hari ini adalah Tuhan yang setia. Bahan Alkitab kita diambil dari Ulangan 7 ayat tunggu ya, kakak lihat dulu sebentar adik-adik. Ayat 9. Nah, di sini berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Kemudian ayat Alkitab kita yang kedua diambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Mari kita baca bersama-sama ya. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu.
Tak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, begitu firman Allah. Adik-adik tahu nggak sih Petrus itu siapa? Adik-adik, Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Dia berjanji tidak akan menyangkal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa pada suatu saat nanti engkau akan menyangkalku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Seperti itu adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih maksud dari kata setia? Nah, kakak bacakan ya. Setia itu adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patut maupun taat adik-adik. Dan pendirian dalam janji dan sebagainya. Seperti itu adik-adik. Nah, apa sih contoh kesetiaan kita kepada Tuhan? Kesetiaan kita kepada Tuhan itu adalah mematuhi perintahnya, membaca firman-Nya, kemudian mendengarkan dan melakukan apapun ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Dan kemudian adik-adik, apa sih yang dimaksud ketidaksetiaan kepada Tuhan? Contohnya adik-adik tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Adik-adik lupa membaca Alkitab, adik-adik lupa ke gereja atau beribadah sekolah minggu, dan yang terakhir adik-adik lupa berdoa. Nah, kalau seperti itu Tuhan sedih kan adik-adik? Nah, kalau misalnya kita tidak mau membuat Tuhan sedih adik-adik, kita harus melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Nah, kemudian adik-adik, kalaupun kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, menjaga kita, karena Tuhan Yesus baik dan setia adik-adik. Nah adik-adik, seperti itu cerita Petrus tadi. Nah, ketika Petrus menyesal adik-adik telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, akhirnya dia bertobat adik-adik. Nah, dia bertobat dan Tuhan Yesus memulihkannya adik-adik. Kemudian Petrus di sini kita baca dulu ya adik-adik dari Matius 26 ayat 69 sampai 70. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang kamu maksud." Wah, itu sedih banget ya adik-adik. Kita tidak boleh loh menyangkal Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sangat baik sama kita. Nah, kemudian kakak lanjutkan lagi ya. Ketika Tuhan Yesus memulihkan Petrus, Tuhan Yesus memakai Petrus lebih dan lebih luar biasa lagi adik-adik. Nah, jadi akhirnya Petrus berkhotbah dan banyak orang yang bertobat. Kemudian Petrus juga menyembuhkan banyak orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, apa sih yang mau kita pelajari dari firman hari ini adik-adik? Jadi di sini yang pertama dikatakan Tuhan Yesus tetap mengasihi kita meskipun kita seringkali tidak setia. Terus dan tidak melakukan firman Tuhan. Namun Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Contohnya seperti Petrus. Kemudian waktu Petrus menyesali perbuatannya, Tuhan tetap mengampuninya. Begitu juga kita adik-adik.
Nah, bukti Tuhan itu bukti Tuhan Yesus yang setia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita malas berdoa, kalau kita malas membaca Alkitab, malas memuji nama Tuhan, dan malas ke gereja untuk ibadah, maka mulai sekarang kita harus berubah ya adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Nah, yang kedua adalah Dia tetap mau memberikan mukjizatnya adik-adik, seperti Tuhan Yesus memberikan mukjizat kepada Petrus. Kemudian adik-adik, contohnya nih, Petrus dipercayakan Tuhan untuk melakukan mukjizat dalam namanya, seperti menyembuhkan orang-orang sakit, begitu. Namun adik-adik, dikala kita sedang mengalami kesusahan, sedih, sakit, kita harus ingat Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Jadi selalu ingat Tuhan dalam keadaan apapun, karena Dia Tuhan yang setia. Oke adik-adik, diingat ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Oke, kesimpulannya, sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, yang tetap mengasihi kita, memberikan kita mukjizat bagi kita, maka kita mau selalu setia melakukan firman Tuhan dan tidak melupakan Tuhan dalam segala hal. Seperti itu. Shalom adik-adik, kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Tuhan yang melindungi. Ayat firman Tuhan didapati di dalam Yeremia 16 ayat 19 yang A, yang berkata, "Ya Tuhanku, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan." Ayat berikutnya Yeremia 38 ayat 6 sampai dengan yang ke-13. Yeremia 38 ayat yang ke-6 sampai 13. Ayat yang ke-6 kita baca ya. "Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu lalu berkata kepada raja, 'Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota.' Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu, katanya, 'Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati.' Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, 'Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali.' Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu." Yes, amin buat firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan melindungi Nabi Yeremia. Apa yang terjadi kepada Nabi Yeremia sehingga dia harus mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan, bahkan mengancam nyawanya? Tidak lain dan tidak bukan, Nabi Yeremia adalah utusan dari Tuhan. Namanya aja udah Nabi, artinya dia harus menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang ditetapkan Tuhan untuk Allah berbicara kepada mereka. Nah, pada waktu itu Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk menegur bangsa-bangsa yang sangat jahat, ya, supaya Nabi Yeremia menegur semua mereka atas dosa mereka semua. Dan Nabi Yeremia mengingatkan dan memberitahu kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan penghukuman yang begitu dahsyat. Ada murka Allah yang begitu dahsyat apabila mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Sehingga
bukanlah satu profesi yang begitu enak atau bagus menjadi nabi pada waktu itu. Karena nabi sering sekali dibenci banyak orang. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bukankah sama seperti itu? Hidup kita juga kalau ditegur sama teman kita, sama guru kita, sama mama kita merasa kesal, kita merasa tidak suka sekali kalau kita ditegur. Itulah pekerjaan Yeremia, tugas Yeremia. Tugasnya adalah menegur. Otomatis hidupnya akan selalu dibenci oleh banyak orang. Sehingga singkat ceritanya, nyawanya pun terancam mati. Adik-adik, Yeremia mengalami ancaman matian. Tetapi syukur kepada Tuhan, dia adalah orang yang selalu memohonkan perlindungan Tuhan dengan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Itu sebab hal yang harus kita pelajari dari Yeremia adalah kita harus menjadi pribadi yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dengan begitu kita akan selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Waktu ada orang jahat sama kita, waktu ada orang yang berniat buruk sama kita, setiap niat buruk, setiap niat jahat mereka tidak akan tertimpa atas hidup kita. Karena apa? Karena ada pertolongan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan bisa datangkan kebaikan bagi diri kita setiap niat jahat orang yang ada. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, selain daripada itu adalah Yeremia adalah nabi yang taat kepada perintah Tuhan. Sehingga kalau kita mau terus di dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita kalau mau terus menikmati penjagaan Tuhan, maka tidak lain dan tidak bukan adalah kita juga harus menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Tuhan. Jangan cuma berdoa, tapi juga lakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti hormatilah orang tuamu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jangan menyontek apabila ujian, tolonglah temanmu apabila membutuhkan pertolongan, jangan jelek-jelekkan dia. Come on, kita harus lakukan yang seperti itu. Dengan begitu kita akan menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan telah menyelamatkan Yeremia di saat dimana Yeremia sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri dari kondisi yang begitu pahit, begitu tidak enak. Tetapi oleh sebab Yeremia selalu berdoa dan selalu taat akan kehendak Tuhan, Tuhan mengirim orang-orang untuk mendatangkan pertolongan. Akan ada suatu saat nanti setiap adik-adik dan kita semua akan mengalami kesusahan demi kesusahan, hal-hal yang tidak enak, bahkan mengancam keselamatan kita. Tetapi kabar baiknya, apabila kita terus berdoa dan melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan terus ada dalam perlindungan Tuhan. Baik sejuta orang mau berbuat jahat sama kita, tidak akan pernah mungkin bisa mereka menang, sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Jadilah anak-anak yang suka berdoa, jadilah anak-anak yang suka melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan begitu Tuhan akan selalu menjaga, melindungimu, dan hal-hal baik boleh terjadi dalam kehidupanmu. Prince and Princess, hari ini pembelajaran Alkitab kita diberi judul Tuhan yang Hidup. Adik-adik tahu, meskipun orang tua kita, teman terdekat kita, ataupun keluarga terdekat kita, tapi mereka belum tentu mengetahui isi hati dan pikiran kita. Tetapi Tuhan, Allah yang kita sembah, Dia mengetahui, Dia mengerti apa yang menjadi isi hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, kita sangat bangga memiliki Tuhan yang hidup. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang abdi Allah yang bernama Yosua, yang membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk menuju tanah Kanaan, tempat yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, Prince and Princess, mari kita membuka pembelajaran Alkitab kita yang terdapat di dalam Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian.
Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca pembelajaran Alkitab kita di mana Tuhan menyatakan mujizatnya kepada bangsa Israel ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, maka sungai Yordan itu berhenti airnya menjadi seperti bendungan dan mereka lewat di tanah yang kering. Nah, adik-adik, di hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Yosua. Yosua ini adalah abdi Allah dan dia masih muda. Dia adalah pengganti Musa. Ketika Musa meninggal, maka Yosua lah yang terpilih untuk menjadi pengganti Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tanah di mana tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Adik-adik, di hari ini apa sih yang dapat kita pelajari dari seorang Yosua? Yosua ini meskipun dia masih muda, tetapi dia dipilih oleh Tuhan. Kenapa dia dipilih oleh Tuhan? Karena hidupnya berkenan di mata Tuhan. Hidupnya selalu melekat kepada Tuhan. Hidupnya selalu suka berada di hadirat Tuhan. Oleh karena itu, meskipun dia masih muda, tetapi dia dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Adik-adik, kalau kita mau baca dari kitab Yosua ini di awal, sebelumnya Yosua itu sempat takut untuk memimpin bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel ini sangat mudah jatuh kepada berhala dan juga mereka ini gampang sekali bersungut-sungut. Pasti berhala itu? Berhala itu adalah benda-benda yang mereka pikir dapat menyelamatkan mereka. Mereka membuat patung ataupun mereka menyembah pohon-pohon, padahal patung buatan manusia. Patung yang kelihatannya ada mata tetapi tidak melihat, ada telinga tetapi tidak bisa mendengar. Mereka pikir kalau mereka menyembah patung berhala, maka patung berhala itu yang dapat menuntun mereka. Tapi sebenarnya itu kekejian bagi Allah dan Allah marah ketika mereka menyembah patung berhala. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Oleh karena itu kita harus bangga. Kita memiliki Tuhan yang mengerti kita. Bahkan Dia mendengar setiap seruan doa kita. Dia mengerti apa yang menjadi isi hati kita, bahkan setiap cita-cita kita. Oleh karena itu adik-adik, apa yang menjadi cita-cita kita, mari kita mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan.
Dan ketika anak-anak pilihan Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan, pegang pada firman Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adik-adik, apapun yang menjadi cita-cita adik-adik, mari mulai bawa ke dalam doa dari sekarang. Maka apa yang kita doakan akan kita terima, karena Tuhan menyertai hidup kita. Nah, adik-adik, memang Yosua tidak mudah untuk memimpin bangsa Israel karena dia takut, karena bangsa Israel ini kepala batu, tegar tengkuk, dan susah diatur. Oleh karena itu dia sempat khawatir. Tetapi ketika Tuhan mengatakan bahwa jangan takut, Tuhan akan menyertai dia, maka dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Melakukannya dengan setia. Meskipun Yosua masih muda, tetapi dia dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Oleh karena itu, adik-adik, meskipun adik-adik masih muda, tetapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka apa yang kita lakukan pasti berhasil dan Tuhan akan memimpin kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita sadar betul bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup, Allah yang maha besar, dan dia mengerti apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita, dan dia sanggup menolong kita. Oleh karena itu, kita harus menyembah Tuhan, karena dia Allah yang hidup. Kita harus bangga memiliki Tuhan yang mengerti setiap kita, dan dia menjamin masa depan kita berhasil dan beruntung. Oleh karena itu adik-adik, dia Allah yang hidup, dia melihat dan dia mendengar setiap seruan doa kita. Nah adik-adik, kalau di sekolah misalnya lagi sementara ujian, jangan kita menyontek, karena meskipun guru tidak melihat ataupun teman-teman kita tidak melihat, tetapi mata Tuhan melihat apa yang adik-adik lakukan. Begitupun dengan apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya kita lihat ada benda-benda yang lucu, mainan-mainan yang bagus, tetapi kita tahu itu bukan milik kepunyaan kita dan kita mengambil. Itu dinamakan mencuri, dan itu tidak boleh adik-adik. Meskipun tidak ada orang melihat, tetapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Jangan mengambil benda yang bukan punya kita. Oke adik-adik, karena dia melihat apa yang kita lakukan. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup, kita bangga karena dia mendengar apa yang menjadi seruan doa kita. Tuhan dengar meskipun di dalam hati kita tidak terucapkan, tetapi Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hati kita. Dan kita jangan sekali-sekali mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena mulut kita ini mengandung kuasa. Anak-anak Tuhan harus membawa berkat. Orang kenal Tuhan Yesus dari pribadi kita semua. Oleh karena itu, mari kita mau belajar menjadi berkat. Bagaimana orang mau kenal Kristus kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik buat sesama, saling tolong menolong, bahkan menjadi berkat buat teman-teman kita. Jangan kita membuli anak-anak orang, jangan kita membuli teman-teman kita, tetapi kita mau jadi berkat buat teman-teman kita. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan berjudul Tuhan yang Menguduskan. Akan kita baca dari Nats Alkitab Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik, Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan
kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari ayat Alkitab yang tadi kita baca, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mau menguduskan kita dari segala dosa yang pernah kita buat. Nah, adik-adik, awal mulanya kita diciptakan oleh Tuhan baik adanya, tapi iblis menggoda kita sehingga kita pun berbuat dosa, kita jatuh ke dalam dosa. Nah, pada awalnya saat kita berbuat dosa, kita merasa bahwa berbuat dosa menyenangkan, sehingga kita tidak sadar bahwa ternyata dosa ini menghancurkan kita semua. Nah, kakak mau ambil contoh seperti contohnya mencontek. Pada saat kita mencontek adik-adik, kadangkali setelah kita mencontek, kita mendapatkan nilai yang bagus. Jadi, kita senang melakukannya. Tanpa kita sadar, mencontek adalah suatu perbuatan yang buruk. Mencontek itu curang dan tidak baik. Nah, seperti ini adik-adik, bentuk bahwa terkadang kita berbuat dosa, ternyata berbuat dosa menyenangkan dan kita tidak sadar bahwa ini menghancurkan kita. Kita tidak sadar bahwa mencontek itu salah karena kita merasa dari hasil kita mencontek kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Padahal mencontek membuat kita menjadi malas, mencontek membuat kita menjadi tidak mengerti pelajaran yang diajarkan. Banyak sekali dampak buruk jadi dari mencontek yang tidak kita sadari. Nah, contoh lainnya lagi, misalnya kita suka bertengkar karena kita lebih kuat, lalu kita jadi senang bertengkar dan berantem karena itu membuat kita merasa hebat. Tanpa kita sadari, lama-lama teman dan saudara kita tidak mau lagi berteman dengan kita. Akhirnya kita menjadi tidak punya teman karena orang-orang menjauhi kita. Nah, itulah adik-adik akibat dari dosa yang tentunya tidak enak dan bisa menghancurkan kita. Nah, hari ini adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus menguduskan. Alkitab mencatat, kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena itu, Tuhan perlu menguduskan kita. Tuhan menguduskan kita dengan cara memberikan dirinya untuk disalib dan menebus dosa-dosa kita. Dengan demikian, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Contohnya, melalui firman Tuhan, kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Saat pujian penyembahan, kita dapat merasakan hadiratnya. Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Kita dapat merasakan mujizat di mana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama di Titus 2 ayat 13-14. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, adik-adik semua, apa yang dapat kita pelajari? Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dan menguduskan kita. Tugas kita setelah dikuduskan yang pertama adalah bersyukur. Adik-adik bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak menyelamatkan kita. Hidup kita bisa hancur oleh dosa. Nah, karena itu adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik dan mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Maka kita harus menjadi anak-anak yang baik, murah senyum, ceria. Kita sebaiknya jangan menjadi anak-anak yang suka mengeluh, cemberut, dan marah-marah.
kita harus rajin melakukan kebaikan. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus menguduskan kita jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau tadinya kita suka mencontek, kita harus stop mencontek. Kita tidak boleh mencontek lagi. Kita harus hilangkan sifat-sifat buruk seperti sombong, suka marah-marah, mau menang sendiri, atau tidak nurut orang tua. Mulai hari ini kita mau janji sama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang tadi yang dibilang di ayat Alkitabnya, di Titus ayatnya yang ke-14, bahwa Tuhan mau umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu adik-adik semua dan juga kakak, kita harus rajin berbuat baik ya adik-adik. Nah, kesimpulannya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau menguduskan kita, maka kita harus selalu bersyukur dan tidak berbuat dosa lagi. Yuk kita katakan sama-sama, selamat tinggal dosa. Mari kita menjadi anak Tuhan yang rajin berbuat baik, melakukan firman Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan review yang ada. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Apa yang sudah boleh didengarkan, biarlah itu boleh diingat baik, sehingga ini boleh menjadi penuntun dalam menjalani kehidupan setiap adik-adik yang ada. Jadikanlah adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang pintar, cerdas, bijaksana, dan memiliki masa depan yang luar biasa. Berkati kedua orang tua mereka, berikan hikmat kebijaksanaan dalam mendidik, sehingga mereka boleh bertumbuh sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Sebelum kakak akan mengakhirinya, ada ayat hafalan terdapat di Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Buat firman Tuhan, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.